Alhamdulillah, wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita kembali lagi bersama Bapak ya. Dan pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi evolusi. Oke, ketua kelasnya silakan. Siapa tadi? Oh ya, Nando, silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, selesai dan kita akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Nando. Apakah ada Nando? Hadir ya. Oke, hadir. Anto hadir juga. Nanda hadir. Dan tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan pengertian evolusi asal-usul kehidupan manusia. Yang kedua, menjelaskan teori evolusi menurut pendapat para ahli. Yang ketiga, mengetahui faktor pendukung terjadinya evolusi. Yang keempat, menjelaskan mekanisme evolusi menurut para ahli. Dan untuk lebih jelasnya, Bapak akan membagi ke dalam beberapa kelompok ya, yang jadi kelompoknya terdiri dari 7 siswa. Untuk lebih cepatnya, silakan yang berdekatan tempat duduknya untuk bergabung membentuk kelompok yang terdiri dari 7 siswa. Oke, sudah berada dalam kelompoknya masing-masing ya. Jadi Bapak akan menanyakan terlebih dahulu pada kalian. Kalian pasti pernah mendengarkan cerita tentang asal-usul manusia. Ada teori yang menyebutkan teorinya yaitu teori evolusi yang menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Menurut kamu informasi ini benar atau tidak? Nah, sebelum lebih jauh membahas ini, ada baiknya kita mengenal dulu apa ya yang dimaksud dengan teori evolusi. Jadi sebenarnya hingga saat ini masih belum muncul perdebatan tentang teori evolusi tersebut. Jadi daripada penasaran, pada materi kali ini kita akan membahas tentang evolusi, dan Bapak akan menayangkan video pembelajaran pada kali ini untuk memberi gambaran awal apa itu evolusi. Silakan disimak baik-baik untuk setiap kelompoknya. Dan ini ada videonya.
Setelah melihat video pembelajaran tadi, Bapak akan menanya nih, mengapa sih terdapat berbagai paruh burung yang berbeda dan apa penyebabnya? Silakan berdiskusi per kelompoknya. Nanti di akhir pembelajaran kali ini kita akan mencoba setiap kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi tadi. Dan selanjutnya oke, Bapak akan langsung masuk saja ke materinya yang pertama, yaitu tentang pengertian evolusi. Jadi evolusi ini secara sederhananya didefinisikan sebagai perubahan pada sifat-sifat atau frekuensi gen suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Walaupun demikian, definisi evolusi ini sering juga berubah-ubah, ditambahkan dengan klaim-klaim yang seperti ini. Yang pertama, perbedaan pada komposisi sifat-sifat antara populasi-populasi yang terisolasi selama beberapa generasi dapat mengakibatkan munculnya spesies baru. Yang kedua, organisme yang hidup sekarang merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama. Materi yang kedua yaitu pengertian teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama, pada tahun 1707 sampai 1778 ada Carolus Linnaeus yang membuat sebuah ketentuan cara mencari keteraturan posisi antar makhluk hidup dengan mencari persamaan sifat dan pengelompokan yang mirip dalam satu kelompok. Pengelompokan ini dilakukan secara berjenjang, silakan dengan takson, mulai dari jenjang yang paling rendah, takson spesies, sampai jenjang yang paling tinggi, takson kingdom. Yang kedua ada George Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832. Ini merupakan seorang ahli anatomi tetapi sangat perhatian terhadap paleontologi atau ilmu yang mengetahui tentang fosil. Cuvier ini mendukung teori katastrofi yang menyatakan bahwa makhluk hidup ini setiap strata tidak ada hubungan kerabatan karena setiap strata berbentuk akibat terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir, atau kemarau yang panjang. Yang ketiga ada James Hutton pada 1726 sampai 1797 membukakan teori gradualisme yang menyebutkan bahwa bentuk bumi dan lapisan-lapisan merupakan hasil perubahan berlangsung secara bertahap dan terus-menerus dan secara lambat atau dalam waktu yang lama. Yang keempat ada Charles Lyell pada 1797 sampai 1875 yang mengemukakan teori uniformitanisme atau keseragaman. Menurut Lyell, proses perubahan lapisan batuan dan bentuk permukaan bumi dari zaman ke zaman selalu sama dan tidak pernah berubah. Yang kelima ada Jean-Baptiste Lamarck yang melihat adanya kecenderungan makhluk hidup sederhana berubah menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks dengan prinsip adanya proses perubahan menuju kesempurnaan. Perubahan menjadi sempurna ini menurut Lamarck karena harus beradaptasi pada lingkungannya. Proses beradaptasi ini dijelaskan Lamarck melalui dua hal. Yang pertama adanya proses use atau menggunakan dan disuse atau tidak digunakan pada bagian-bagian tubuh organisme bergantung pada kebutuhannya. Seperti yang dilihat pada gambar, menurut Lamarck jerapah ini pada awalnya seluruh jerapah ini berleher pendek, sementara daun-daun makanan di pohon harus dijangkau karena letaknya yang tinggi. Karena sering menjangkau daun yang tinggi, leher jerapah semakin panjang sehingga jerapah generasi berikutnya semakin tinggi. Penyesuaian dan pewarisan hasil adaptasi ini berlanjut sehingga jerapah masa kini berleher panjang. Sedangkan menurut Charles Darwin pada 1809 sampai 1882 menjelaskan bahwa evolusi menghasilkan keanekaragaman hayati makhluk hidup yang mengalami evolusi melalui mekanisme seleksi alam. Organisme yang kuatlah yang akan melestarikan jenisnya. Pada contoh kali ini
sangat komparatif terhadap teori yang dikemukakan oleh Lamarck. Menurut Darwin, populasi jerapah panjang lehernya berbeda-beda, ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Selanjutnya ada Alfred Russel Wallace yang mengembangkan teori yang serupa dengan teori Darwin. Pada bukunya yang berjudul On Tendency of Variety to Depart Indefinitely from Original Type, teorinya sama dengan yang dikembangkan oleh Darwin. Dan yang terakhir ada August Weismann yang teorinya mengemukakan bahwa teori ini menumbangkan teori Lamarck. Oke, sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak akan melanjutkan materinya. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Ada faktor perubahan, ada faktor pengarahan. Pertama kita bahas dulu faktor perubahan. Jadi yang pertama, mutasi gen maupun mutasi kromosom menghasilkan bahan mentah untuk evolusi. Tetapi Darwin sendiri sebenarnya tidak mengenal mutasi ini. Sebenarnya mutasi ini merupakan peristiwa yang sangat penting yang mendukung keabsahan teori Darwin. Dan yang kedua, rekombinasi perubahan yang dikenal Darwin. Rekombinasi dari hasil-hasil mutasi memperlengkap bahan mentah untuk evolusi. Selanjutnya faktor pengarahan. Dalam setiap spesies terdapat penyimpangan yang menurun. Yang kedua, pada umumnya proses reproduksi menghasilkan jumlah individu dalam tiap generasi lebih banyak daripada jumlah individu generasi sebelumnya. Selanjutnya, penambahan individu dalam setiap spesies ternyata dikendalikan hingga jumlah suatu populasi spesies dalam waktu yang cukup lama dan tidak bertambah secara drastis. Selanjutnya, dan ini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi ini terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik merupakan munculnya akibat mutasi dan rekombinasi gen-gen dalam keturunan baru. Frekuensi gen. Pada proses evolusi terjadi perubahan frekuensi gen bila perbandingan antara genotip-genotip dalam satu populasi tidak berubah dari generasi satu ke generasi selanjutnya, maka frekuensi gen dalam populasi tersebut dalam keadaan seimbang. Frekuensi gen seimbang ini bila yang pertama tidak ada mutasi atau mutasi berjalan seimbang. Yang kedua, tidak ada seleksi. Yang ketiga, tidak ada migrasi. Yang keempat, perkawinan acak. Dan yang kelima, populasi besar. Bila frekuensi gen dalam satu populasi ada dalam keadaan seimbang, maka berlaku hukum Hardy-Weinberg. Apabila frekuensi gen yang satu dinyatakan dengan P dan alelnya dikatakan dengan Q, maka menurut Weinberg, P ditambah Q sama dengan A. Oke, materi kita sampai sini. Dan apakah kalian ada yang ditanyakan tentang materi evolusi ini? Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Silakan presentasi per kelompoknya, dimulai dari kelompok 1. Oke, semuanya udah presentasi. Oke, mantap ya, kita beri tepukan dulu. Kelompok yang maju ini sangat bagus-bagus ya, terutama kelompok 2. Semua kelompok 1, 3, 4, 5 bisa lebih baik untuk kedepannya. Dan kita lanjutkan. Apakah ada yang mau memberi kesimpulan dari pembelajaran tadi? Silakan Ando. Apa itu pengertian dari evolusi? Evolusi sendiri itu apa? Benar. Jadi menurut Nando ini perubahan pada sifat atau frekuensi gen pada suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Selanjutnya tadi yang disebutkan ahli-ahli dalam evolusi siapa aja? Ya, yang pertama ada Cornelius
Linnaeus, kedua ada George Cuvier, ada James Hutton, ada Charles Well, ada Jean Baptiste Lamarck, ada Charles Darwin, ada Alfred Russel Wallace, dan yang terakhir ada August Weismann. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi itu apa? Ya, tadi yang sebutkan ada dua faktor ya, ada faktor perubahan dan juga ada faktor pengarahan. Selanjutnya mekanisme evolusi. Ada yang tahu mekanismenya? Iya, yang tadi yang saya sebutkan ya. Jadi variasi muncul genetik ini akibat mutasi dan rekombinasi gen-gen dalam keturunan yang baru. Karena kita sudah di penghujung pertemuan kali ini, Bapak ingatkan lagi ya untuk jangan lupa kerjakan PR-nya yang berisi 5 soal esai. Silakan dikerjakan di rumah dan jawab dengan sebaik-baiknya. Silakan untuk ketua kelasnya Nando untuk membaca doa pulang. Amin. Oke, sekian dari Bapak, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.